Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nggak terasa di 17 Agustus 2015 ini, Indonesia sudah menginjak umur yang ke-70 tahun. Nah, sebagai anak muda, nggak ada salahnya dong kalau kita pengen tahu gimana sih sejarah Indonesia itu bisa merdeka. Bersama saya Aditya, CNN Indonesia akan mengajak kalian semua untuk mengetahui sejarah Republik Indonesia bisa merdeka. Yuk! Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita udah ditemenin sama Mas Ari nih, biar tahu tentang detailnya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mas, ya, apa kabar Mas? Baik-baik. Baik ya? Pagi, alhamdulillah Mas. Ini yang pengen saya tanya, sebenarnya Bung Hatta, Bung Karno sama Ahmad Subarjo ini ngapain sih Mas di ruangan ini? Oke, jadi ruangan ini menggambarkan peristiwa seputar perumusan naskah proklamasi. Oh gitu? Di mana Bung Karno saat itu bertindak sebagai yang menulis. Menulis, oke. Dan Ahmad Subarjo dan Bung Hatta bertindak sebagai memberikan saran secara lisan. Oh gitu, untuk tulisannya seperti apa gitu ya. Dan ini peristiwa penulisannya ini sendiri pagi, siang, sore, malam? Oh, kurang lebih sekitar pukul dini hari lah. Dini hari? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Sudah masuk tanggal 17 Agustus ya. Oh, jadi benar-benar emang last minute banget Mas ya. Betul. Sebelum diumumkan proklamasi Indonesia ya. Betul. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di ruang pengetikan naskah proklamasi yang diketik oleh Bung Sayuti Melik dan ditemani oleh Bung BM dia ya, Burhanuddin Muhammadiyah. Jadi keduanya adalah bekerja sebagai jurnalis gitu ya, mungkin dianggap sebagai orang yang paham tentang tata bahasa gitu. Dan jadi setelah diketik, dibawa ke ruang pengesahan dan ditandatangani di atas piano itu. Nah teman-teman, ini dia piano yang digunakan sebagai alas untuk Bung Karno menandatangani naskah proklamasi. Seperti ini foto jelasnya. Nah teman-teman, setelah tadi naskah proklamasi jadi, Bung Karno langsung masuk ke ruangan ini. Jadi ini adalah ruang pengesahan naskah proklamasi. Jadi beliau meminta persetujuan dan pendapat kepada tokoh-tokoh yang hadir. Gitu, kira-kira ini naskahnya udah oke apa belum untuk diproklamirkan. Nah, ini dia tokoh-tokoh yang hadir. Setelah tadi naskah proklamasinya dirumuskan, diketik dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, lalu naskahnya dibawa ke sini untuk dibacakan dulu. Ini adalah sebelum jadi taman kayak gini, ini adalah halaman rumahnya Bung Karno, gitu ya kan? Dulu di Jalan Pegasan Timur nomor 56. Selain ada patung Bung Karno dan juga Bung Hatta, ini monumennya ya, dan juga ada naskah proklamasi Republik Indonesia. Kalau kita perhatikan di belakangnya ada pilar juga. Pilar itu berjumlah 17 ya. Tapi nggak termasuk tangga itu ya. Ya itu cuman buat buat bersih-bersih, buat merawat ya, itu tidak termasuk gitu ya. Dan kalau kita lihat di sana juga ada Tugu Petir. Nah, di sana ada tulisan yang menjelaskan bahwa proklamasi itu dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam gedung kantor berita Antara. Jadi dulunya ini namanya Dome, ya. Jadi ini adalah perjalanan selanjutnya naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dibawa ke sini. Dan untuk menyebarluaskan lebih cepat lagi tentang berita kemerdekaan Republik Indonesia, maka Dome Indonesia pun membawa berita tersebut untuk disebarkan melewat radio Hosok Kyoku tanpa sepengetahuan Jepang. Dan akhirnya berita kemerdekaan Republik Indonesia pun tersebar luas. Dan peristiwa itu pun menjadi akhir dari perjalanan naskah kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi awal dari kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Seperti kata Bung Karno, 6 bulan kita telah merdeka, sesudah 6 abad masih merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya Aditya untuk CNN Indonesia.